Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas 1, yaitu membuat modul ajar untuk jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 7 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Modul yang saya buat ini merujuk pada kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, model pembelajaran, dan nilai-nilai Islam. Komponen inti yang terdapat capaian pembelajaran di mana peserta didik mampu menganalisis akidah Islam, iman, dan ihsan, serta sifat-sifat pada Allah, baik itu sifat wajib, mustahil, dan juga sifat zaiz. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menerima kebenaran sifat wajib mustahil, dapat menjelaskan dan juga memahami sifat-sifat wajib bagi Allah. Pada pembelajaran tersebut saya menggunakan strategi discovery learning, yaitu menekankan pada penemuan konsep melalui pengamatan dan analisis peserta didik untuk menambah pemahaman peserta didik secara kontekstual. Metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, demonstrasi, dan juga tanya jawab antara peserta didik. Alokasi waktu yang saya gunakan 2 kali 40 menit. Adapun langkah-langkah kegiatan berisi pendahuluan, inti, dan juga penutup. Seperti biasa, di pendahuluan kita mengucapkan salam, kemudian berdoa, juga dalam pendahuluan biasanya memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semangat dalam belajar. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan sedikit pemantik pertanyaan pelajaran yang sebelumnya untuk mengingat kembali. Untuk bagian inti, saya menayangkan video atau gambar tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan zaiz untuk menambah pemahaman mereka. Kemudian peserta didik, karena saya menggunakan model pembelajaran collaborative learning juga, jadi saya membagi beberapa kelompok, misalkan kelompok 1, 2, 3, 4 itu yang terdiri dari beberapa siswa. Mereka menjelaskan tentang klasifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, yang saya beri sebelumnya tentang dalil akli, dalil nakli untuk menambah pemahaman mereka. Kemudian setiap kelompok presentasi dan juga kelompok lain menanyakan atau menyanggah atau memberi saran. Dalam pembelajaran tersebut, pembelajaran semakin interaktif di mana siswa saling berkomunikasi, kemudian saling berkolaborasi untuk memecahkan suatu masalah untuk menambah pemahaman mereka. Kemudian pada bagian penutup, peserta didik merangkum materi, memberikan kesimpulan atas presentasi yang dia lakukan. Nah, sebagai guru, kita membimbing atau memotivasi, mengarahkan peserta didik untuk tetap aktif dalam pembelajaran. Untuk penilaian sendiri yaitu ada jenis asesmen seperti diagnostik, formatif, sumatif. Dalam penilaian diagnostik, saya mengukur kesiapan belajar dan pengetahuan awal peserta didik. Kalau penilaian formatif, mengetahui perkembangan pemahaman peserta didik selama proses belajar. Kemudian asesmen sumatif mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Kalau kelebihan pembelajaran dengan metode collaborative learning, siswa menjadi aktif, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri bagi siswa untuk bersama-sama, bekerja sama, terus belajar mendengarkan pendapat teman, berinteraksi.
Kalau kekurangannya sendiri itu alokasi waktu. Alokasi waktu dan juga mengelola kelas, yang mengorganisir siswa-siswa. Tentu dalam pembelajaran ada beberapa siswa yang mungkin masih pasif, kurang aktif dalam bertanya, ataupun masih malu atau kurang percaya diri dalam melakukan presentasi. Seperti itu Ibu untuk modul ajar pertama. Untuk tugas kedua, saya membuat video pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak juga pada subtema yang berbeda. Subtemanya tentang sikap perilaku terpuji, yaitu ikhlas, istiqomah, taat, dan juga taubat. Dalam video pembelajaran tersebut menggambarkan tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Saya juga sama melatih mereka untuk membuat kelompok kecil, membuat kelompok juga untuk melatih mereka. Tentu penerapan sikap perilaku terpuji itu lebih harus di real gitu Bu dalam kehidupan nyata mereka ya. Biasanya sikap-sikap seperti ikhlas sering mereka rasakan, sering mereka temui dalam kehidupan di sekolah, masyarakat. Jadi dalam modul pembelajaran tersebut mereka menganalisis atau mencari sikap perilaku terkait perilaku terpuji. Mungkin hanya itu kali Ibu ya, sama aja. Intinya ya, Ibu juga udah melihat kan ya videonya. Mungkin dari keterbatasan keterbatasan sekolahnya lagi direnovasi. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, karena memang Bu Devi ini mengajarnya anak-anak yang usia remaja ya kan. Mereka sudah mulai kritis, mereka sudah mulai banyak bertanya, apalagi mata pelajarannya itu adalah mata pelajaran berkaitan dengan akidah Islam. Akidah Islam itu materinya tidak hanya yang bisa bukan hal-hal yang nyata semua gitu kan, ada hal-hal gaib, ada sifat-sifat Allah, ada kemudian bagaimana cara implementasikan rasa iman kita, rasa percaya kita kepada Allah, kepada Rasul, kitab Allah dan lain sebagainya. Apakah langsung diawali dengan diskusi atau mereka sebelumnya itu sudah diminta untuk membaca buku referensi sebelumnya begitu? Sudah Bu, sudah dulu. Terlebih dahulu itu sebelum membuat kelompok itu ada harus kayak mencari dalilnya dulu, menghafal artinya dulu, baru ke diskusinya itu kayak gitu. Jadi saya ngasih kayak kitab akidah itu yang rangkuman kecil itu mereka pelajari. Kemudian setelah dipelajari, pertemuan selanjutnya baru melakukan diskusi kelompok kayak gitu. Jadi pertama dia harus menghafal dulu, pasti itu hafal harus pasti ya, kayak sifat-sifat wajib, mustahil dan zaidnya harus dihafal terlebih dahulu. Karena ini kan hal yang dasar ya, terus berkaitan dengan iman gitu. Takutnya kalau nanti anak-anak tidak punya sumber yang kuat atau sumber yang bisa dipercaya lah, itu nanti takutnya mengkaburkan pemahaman mereka, karena itu kan sangat bisa berkembang. Apalagi ini diskusi. Pernah punya pengalaman nggak kira-kira yang diskusinya itu antar mereka itu sangat alot sehingga tidak sulit untuk disatukan, atau ada beberapa pandangan? Ya, ada sih pertanyaan seperti kayak gini nih. Allah itu kan tidak menyerupai gitu, tidak menyerupai apapun katanya. Contoh realnya tuh kayak gimana gitu yang bisa ditangkap katanya gitu. Jadi misalkan saya kasih arahannya, sebelumnya memang sudah diputarkan video pembelajaran ya Bu ya, biar supaya pengetahuan mereka itu tidak kabur gitu, maksudnya akidah dia makin bertambah. Dalam itu tuh saya kasih gambaran misalkan. Nah, misalkan kamu nih buat patung atau buat apa gitu. Nah, patung itu sama nggak sama yang buat? Nah, contoh kecil kayak gitu kan berbeda kayak gitu. Jadi
namanya anak-anak ya, kadang suka antar kelompok itu juga ya kita harus bisa mengorganisirnya. Cuma kalau untuk pembelajaran akidah akhlak tentang sifat-sifat wajib dan mustahil itu, saya lebih menekankannya pada pengklasifikasi sifat-sifat wajib itu. Jadi kalau untuk lebih dalam lagi juga di LKPD tidak kayak gitu Bu, karena untuk kelas 7 juga ya, kelas 7 mungkin kalau untuk jenjang SMA iya seperti itu. Jadi dasar-dasar terlebih dahulu seperti dia tahu arti, kemudian menghafal arti dari sifat-sifat tersebut, terus mengetahui dalil akli dan dalil naklinya. Penekanannya di situ untuk kelas 7 sih. Seperti itu, Bu. Secara umum bacaan anak-anak sama ya, pemahamannya sama. Belum sampai yang liar sampai bisa ada yang percaya ada yang nggak percaya dengan hari akhir, enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak juga, enggak sampai nemuin kayak gitu. Tapi yang lebih seru itu pas pembelajaran kedua Bu, tentang materi ikhlas itu, ikhlas sifat-sifat perilaku itu, kayak ikhlas, istiqomah. Wah itu mereka banyak pertanyaan gitu, karena emang mungkin siswanya aktif mungkin ya, jadi banyak bertanya, Bu emang kalau gitu ikhlas nggak sih katanya, kalau kan sholat nih berjamaah gitu, disuruh sholat berjamaah kalau zuhur, padahal saya lapar gitu, saya mau makan dulu, tapi kan harus sholat berjamaah zuhur gitu, saya kayaknya dalam hati tuh masih lapar, nggak ikhlas gitu katanya. Jadi katanya ya di mereka situ masih belajar untuk mengkonsep arti ikhlas dengan perilaku yang dekat dengan dia masing sendiri. Cuma saya kasih pengarahan gini, semua kebiasaan baik itu tentunya ada peraturan, kata saya ada kedisiplinan. Awalnya memang terpaksa kalian sholat berjamaah gitu kan, tapi nanti lama-kelamaan sikap kebiasaan itu akan timbul, ikhlas itu akan sendirinya ada, kata saya. Oh gitu Bu, iya, karena kalau nggak didisiplinin kayak gitu nanti kalian hidupnya nggak terarah kayak gitu. Terima kasih ya. Tetap semangat. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.